Selamat datang di Arah Baru, tempat di mana kita belajar kembali menjadi manusia, bukan mesin yang selalu menyenangkan semua orang. Tempat di mana kita mengembalikan arah hidup pada yang esensial, pada apa yang benar-benar kita butuhkan, dan bukan hanya apa yang diminta orang lain dari kita. Hidup di tengah dunia yang bising dan penuh tuntutan adalah ujian mental yang tak sederhana. Kita sering merasa harus terus tersenyum, terus setuju, terus berkata iya demi menjaga hubungan, demi menjaga perasaan orang lain, atau bahkan demi rasa takut ditinggalkan. Tapi di balik semua itu, ada satu hal yang pelan-pelan terkikis, harga diri. Dan dari sanalah kita mulai merasa lelah, jenuh, bahkan kehilangan arah. Stoikisme mengajarkan bahwa kita tidak bertanggung jawab atas opini orang lain, bahwa ketenangan jiwa tidak datang dari kemampuan menyenangkan semua pihak, tapi dari keberanian untuk hidup sesuai nilai kita sendiri. Epictetus pernah berkata, jika kamu ingin maju, bersedialah dicap sebagai orang bodoh. Dan kadang berkata, tidak adalah bentuk keberanian paling sunyi, tapi paling jujur. Di Arah Baru, kita tidak sedang belajar menjadi egois. Kita sedang belajar menjadi sadar bahwa setiap iya yang kita ucapkan dengan terpaksa adalah pengkhianatan kecil terhadap diri sendiri. Disinilah tempat untuk itu. Tempat untuk menyembuhkan, bukan dengan pelarian, tapi dengan kejelasan. Tempat untuk berhenti sejenak dan bertanya, apakah aku benar-benar ingin melakukan ini? Atau hanya takut mengecewakan orang? Hari ini, kita tidak bicara soal teknik negosiasi. Kita bicara tentang seni yang lebih dalam. Seni mengatakan tidak, yang tak sekadar menolak permintaan, tapi menegaskan nilai. Selamat datang di Arah Baru. Karena terkadang, perubahan terbesar dalam hidup dimulai saat kita belajar untuk berhenti menyetujui segala hal. Ada kalimat yang sering kali luput dari perhatian kita. Setiap kali kita berkata iya padahal hati ingin berkata tidak, saat itu juga kita sedang menolak diri sendiri. Ini bukan sekadar soal pilihan kata. Ini adalah tentang loyalitas kita terhadap nilai diri. Saat kita mengiyakan permintaan, ajakan, atau bahkan tekanan, tanpa mempertimbangkan apakah itu selaras dengan kehendak dan kapasitas batin kita, maka sesungguhnya kita sedang mengabaikan suara terdalam dari jiwa yang sedang berbisik, "Aku lelah, tolong dengarkan aku." Kita hidup dalam budaya yang menghargai keramahan, kesediaan, dan pengorbanan. Nilai-nilai ini tentu tidak salah, tapi yang berbahaya adalah ketika kita menanamkan keyakinan bahwa menjadi orang baik berarti selalu setuju. Bahwa menjadi pribadi yang menyenangkan adalah dengan selalu hadir untuk semua orang, kecuali untuk diri sendiri. Disinilah banyak orang mulai merasa tertekan dalam diam. Tubuh hadir di banyak tempat, tapi jiwa tercecer entah di mana. Senyum diberikan dengan fasad yang kaku. Kata iya diucapkan, tapi diiringi dengan rasa sesak, takut, bahkan kadang marah, bukan kepada orang lain, tapi kepada diri sendiri yang tak kunjung belajar berkata tidak. Filosofi Stoikisme mengajarkan bahwa kebebasan sejati bukanlah kemampuan untuk melakukan apapun yang kita mau, tetapi kemampuan untuk tidak melakukan hal yang bertentangan dengan nilai dan akal sehat kita. Seneca menulis, tak ada yang lebih menyiksa daripada hidup yang dijalani untuk menyenangkan orang lain. Karena hidup seperti itu membuat kita jadi budak bagi ekspektasi luar dan bukan penguasa atas jiwa sendiri. Coba kita refleksikan. Berapa banyak waktu, energi, dan ketenangan batin yang telah kita serahkan pada hal-hal yang sebetulnya tidak kita ingin lakukan hanya karena kita tidak enak hati? Berapa banyak momen kita mengorbankan diri, bukan karena niat mulia, tapi karena takut dianggap buruk? Dan yang lebih menyakitkan, berapa banyak luka yang kita telan dalam diam hanya karena tidak berani berkata jujur? Ada perbedaan besar antara memberi karena ingin dan memberi karena terpaksa. Yang pertama menumbuhkan kasih, yang kedua melahirkan dendam dalam diam. Belajar berkata tidak bukan tentang menjadi keras, bukan pula menjadi acuh, tapi tentang menjadi dewasa dalam menimbang. Tentang berani memegang kendali atas waktu dan tenaga, dan memutuskan untuk tidak memberikannya pada hal yang tidak selaras dengan misi hidup kita. Mengatakan tidak pada permintaan orang lain, kadang adalah cara paling jujur untuk mengatakan iya pada kesehatan mental kita. Karena kebaikan tidak selalu berarti menyetujui,
Dan kepedulian tidak selalu berarti hadir di semua tempat. Maka mulai sekarang, dengarkan suara hatimu dengan lebih dalam. Berikan ruang untuk jujur kepada diri sendiri. Dan jika ada hal yang membuatmu ragu, cemas, atau mengganggu batas yang telah kau tetapkan untuk menjaga ketenangan jiwamu, maka belajarlah berkata, tidak. Bukan dengan marah, bukan dengan benci, tapi dengan tenang, tegas, dan penuh hormat pada dirimu sendiri. Karena pada akhirnya, jika kamu terus memaksakan iya untuk dunia, maka dunia akan terus menuntutmu. Dan dirimu sendiri akan jadi satu-satunya yang kau abaikan. Kita sering diajarkan untuk mencintai orang lain. Untuk peduli, untuk memberi, untuk hadir kapanpun dibutuhkan. Tapi jarang sekali kita diajarkan bagaimana mencintai diri sendiri dengan utuh, dengan sadar, dan dengan keberanian menjaga batas. Padahal salah satu bentuk cinta diri yang paling penting, paling mendasar, dan paling terlupakan adalah kemampuan untuk berkata tidak. Mengapa begitu? Karena tidak adalah pagar yang kita dirikan untuk melindungi kebun batin kita. Karena tidak adalah bentuk pengakuan bahwa kita bukan milik siapapun, kecuali milik diri sendiri. Dan karena tidak, dalam banyak kasus adalah kata yang menyelamatkan kita dari terjerumus pada hidup yang bukan milik kita. Bayangkan seseorang yang selalu berkata iya meski lelah, yang selalu hadir meski hatinya ingin pulang, yang mengangguk karena takut dianggap egois. Mungkin dia terlihat baik, mungkin dia terlihat kuat, tapi jauh di dalam dirinya ada luka kecil yang terus dibiarkan terbuka. Luka karena merasa tak pernah bisa berkata jujur pada dirinya sendiri. Cinta diri tidak datang dari kata-kata manis di depan cermin. Ia datang dari keputusan-keputusan kecil setiap hari tentang apa yang kamu izinkan masuk ke dalam hidupmu dan apa yang kamu jaga tetap di luar. Dan salah satu keputusan paling mendasar adalah ini. Apa yang layak kamu setujui dan apa yang layak kamu tolak. Bukan semua permintaan harus dijawab dengan penolakan, tapi tidak semua juga pantas dijawab dengan persetujuan. Disinilah letak seni mencintai diri, mampu memilah tanpa rasa bersalah. Stoikisme mengajarkan bahwa kita hanya bisa menjaga satu hal, batin kita sendiri. Di luar kendali kita ada banyak hal, penilaian orang, ekspektasi keluarga, tuntutan sosial. Tapi di dalam diri, kita punya kuasa penuh atas bagaimana kita merespons. Dan dalam banyak kasus, bentuk tertinggi dari kendali itu adalah ketika kita bisa berkata, maaf, aku tidak bisa. Atau bahkan lebih jujur, aku memilih untuk tidak melakukannya. Marcus Aurelius, seorang kaisar sekaligus filsuf stoik, menulis, jangan buang waktu untuk berpikir tentang apa yang orang lain pikirkan tentangmu. Gunakan waktumu untuk menjadi dirimu yang seutuhnya. Mengatakan, tidak kadang menakutkan. Kita takut membuat orang kecewa, takut dianggap berubah, takut kehilangan koneksi. Tapi bila kita terus hidup dari rasa takut itu, maka kita tidak sedang hidup. Kita sedang menghindar, kita sedang menyerahkan kemudi hidup kepada orang lain dan membiarkan mereka menentukan arah. Cinta diri sejati adalah ketika kita berani mengecewakan orang lain demi tidak mengecewakan diri sendiri. Karena cinta yang sehat tidak menuntut pengorbanan yang melukai. Cinta yang sehat termasuk kepada diri sendiri, tahu kapan harus memberi dan kapan harus menjaga. Jadi saat kamu berkata tidak, bukan berarti kamu tidak peduli. Justru sebaliknya, kamu sedang merawat ketenangan batinmu. Kamu sedang menjaga kesehatan mentalmu. Kamu sedang melindungi waktumu yang terbatas agar bisa digunakan untuk hal-hal yang benar-benar bermakna. Dan yang paling penting, kamu sedang mengakui bahwa dirimu juga layak untuk dihormati. Mengatakan tidak adalah cara kita memberi ruang bagi hal-hal yang lebih penting. Ia bukan tentang menjauh dari orang lain, tapi tentang mendekat pada diri sendiri. Ia bukan tentang keras kepala, tapi tentang keteguhan. Bukan tentang menolak hidup, tapi tentang memilih arah yang jujur. Maka mulai hari ini, ketika kamu merasa ragu untuk berkata tidak, tanyakan pada dirimu, apakah aku mengatakan iya karena aku ingin, atau karena aku takut? Dan jika jawabanmu datang dari ketakutan, maka mungkin inilah saatnya kamu memilih untuk mencintai dirimu dengan satu kata sederhana, tidak. Banyak dari kita hidup dengan bayangan yang berat,
Seolah jika kita menolak satu permintaan, jika kita berkata tidak pada satu ajakan, atau jika kita tidak hadir pada satu kesempatan, maka dunia akan terguncang. Hubungan akan hancur, reputasi akan runtuh, orang lain akan kecewa, marah, bahkan menjauh. Ketakutan semacam ini perlahan menjadi jerat yang halus. Kita mulai terbiasa menanggung beban yang seharusnya tidak kita pikul. Kita menempatkan diri sebagai penopang segalanya, seakan keberlangsungan banyak hal bergantung pada persetujuan kita. Padahal kenyataannya tidak. Dunia tidak akan runtuh hanya karena kamu menolak. Menolak bukanlah bencana, ia adalah keputusan. Ia adalah bentuk kesadaran bahwa kamu tidak bisa dan memang tidak harus melakukan semuanya. Dunia akan terus berputar meski kamu absen dalam satu rapat. Hidup orang lain akan terus berjalan meski kamu tidak hadir dalam satu pertemuan. Dan orang-orang yang benar-benar menghargaimu tidak akan mencintaimu lebih sedikit hanya karena kamu berkata tidak sekali-sekali. Tapi mengapa menolak terasa begitu berat? Karena kita seringkali menumpuk nilai diri di atas penilaian orang lain. Kita merasa layak ketika dipuji karena selalu ada. Kita merasa berharga saat disebut baik hati karena tidak pernah menolak. Tapi nilai yang bergantung pada pengakuan eksternal selalu rapuh. Karena begitu kita mulai berkata jujur, aku tidak bisa, aku tidak sanggup, atau aku tidak nyaman, maka semua label baik itu seolah terancam. Kita takut kehilangan semua itu. Padahal justru disitulah kita sedang belajar menjadi utuh. Filsafat Stoik menawarkan cara pandang yang membebaskan. Stoikisme tidak mengajarkan kita untuk menjadi acuh, tapi mengajarkan kita untuk membedakan antara apa yang di bawah kendali kita dan apa yang tidak. Persetujuan orang lain atas keputusan kita, itu bukan kendali kita. Reaksi mereka terhadap penolakan kita, itu bukan milik kita. Yang menjadi wilayah kita hanyalah niat, ketulusan, dan kejelasan batas diri. Epictetus pernah mengajarkan bahwa penderitaan manusia seringkali lahir bukan dari realitas, tapi dari imajinasi yang berlebihan tentang akibat. Kita takut menolak karena kita membayangkan skenario buruk yang belum tentu terjadi. Kita membayangkan penolakan akan membuat kita dibenci, diasingkan, atau dijauhi. Padahal dalam kenyataannya, seringkali orang hanya butuh waktu untuk memahami. Dan jikapun ada yang menjauh hanya karena kita berkata jujur, maka mungkin selama ini mereka tidak benar-benar hadir untuk kita, tapi hanya hadir untuk manfaat dari kita. Ada kalanya kamu harus memilih, apakah kamu ingin tetap terlihat menyenangkan, tapi hancur perlahan di dalam? Atau kamu ingin hidup dengan ketenangan, meski kadang membuat orang lain kecewa? Kecewa adalah bagian dari hubungan manusia, dan kecewa bukan berarti dunia kiamat. Kita pun kecewa pada orang lain, tapi tidak serta-merta membenci mereka. Maka mengapa kita harus terlalu takut jika suatu hari kita menjadi alasan kekecewaan orang? Asal itu terjadi demi menjaga keutuhan diri. Mengatakan tidak adalah bentuk keberanian kecil yang memiliki dampak besar. Itu adalah tanda bahwa kamu tidak lagi hidup untuk memenuhi ekspektasi semua orang. Itu adalah penanda bahwa kamu mulai pulang ke dalam, mengenali batas energimu, waktu yang kamu miliki, dan kebutuhan batin yang perlu dijaga. Dunia tidak akan runtuh karena kamu menolak. Tapi kamu bisa runtuh jika terus mengiyakan segalanya. Kamu tidak dilahirkan untuk memenuhi semua permintaan. Kamu tidak diciptakan untuk menjadi jawaban bagi semua kebutuhan. Dan kamu tidak wajib hadir di setiap kesempatan. Jadi jika ada sesuatu yang membuatmu ragu, mengganggu ketenangan batin, atau menyita ruang yang kamu butuhkan untuk dirimu sendiri, maka belajarlah berkata tidak. Dunia akan tetap berjalan, matahari tetap terbit, hubungan yang sehat akan bertahan, dan kamu akan merasa lebih ringan, karena akhirnya kamu sadar, yang sedang kamu selamatkan bukan dunia luar, tapi duniamu sendiri, yang selama ini sering kamu abaikan hanya demi terlihat baik di mata orang lain. Ada satu kesalahan yang pelan-pelan sering kita lakukan tanpa sadar. Kita mulai menukar ketulusan dengan penerimaan. Kita mulai membungkam suara hati hanya demi tetap menjadi bagian dari suatu lingkungan, suatu hubungan, atau suatu kelompok yang, kalau kita jujur, tidak benar-benar menerima siapa kita yang sebenarnya. Dan yang lebih menyakitkan, kita melakukannya berkali-kali, lalu menyebutnya sebagai mengalah.
Padahal itu bukan mengalah, itu menyerah. Bukan menyerah pada dunia, tapi pada diri sendiri. Dalam kehidupan sosial, kita tentu ingin diterima. Kita ingin menjadi bagian, ingin dianggap berharga, ingin tidak sendirian. Itu semua adalah kebutuhan manusiawi yang sah. Tapi yang jadi masalah adalah saat kita mulai merasa harus menyamar demi bisa berada di sana. Ketika kehadiran kita hanya dihargai jika kita selalu berkata iya. Ketika cinta yang kita terima bersyarat hanya ada selama kita setuju, selama kita patuh, selama kita menyenangkan. Ketika itu terjadi, kita tidak sedang dicintai, kita sedang dimanfaatkan. Dan yang paling menyedihkan adalah kita sadar, tapi diam. Mengapa kita diam? Karena kita takut kehilangan koneksi, kehilangan penerimaan, kehilangan wajah baik yang sudah kita bangun begitu lama. Kita khawatir jika berkata jujur, jika mulai menetapkan batas, maka cinta akan dicabut, perhatian akan hilang, dan kita akan ditinggalkan. Tapi mari kita renungkan ini dengan jujur. Apakah penerimaan yang kamu terima sekarang benar-benar ditujukan pada dirimu atau pada topeng yang kamu pakai? Jika kamu harus terus berkata iya agar tetap disukai, maka sebenarnya yang disukai bukan kamu. Itu hanya versi dari dirimu yang kamu paksa agar pas di mata orang lain. Stoikisme mengajarkan bahwa kebahagiaan datang bukan dari pencitraan, tapi dari keselarasan antara kata, pikiran, dan tindakan. Bahwa integritas adalah nilai tertinggi dan tak ada hubungan yang layak dipertahankan jika menuntutmu meninggalkan jati diri. Epictetus berkata, jika kamu ingin hidup bahagia, jangan menggantungkan kebahagiaanmu pada hal-hal di luar kendalimu. Dan penerimaan orang lain, sayangnya, adalah salah satu dari hal itu. Ketulusan adalah ketika kita berani berkata jujur, meski risikonya adalah penolakan. Ketulusan adalah saat kita tidak lagi membentuk diri sesuai keinginan orang, tapi menata diri sesuai prinsip yang kita yakini. Ketulusan adalah ketika kita berkata, tidak, bukan untuk melawan, tapi untuk menjaga sesuatu yang lebih dalam, keutuhan batin. Penerimaan yang hanya muncul ketika kamu mengorbankan jujurmu, bukanlah penerimaan. Itu adalah negosiasi yang tidak adil. Dan tidak ada cinta sejati yang lahir dari kepura-puraan. Jika kamu harus terus menyesuaikan diri agar tetap disukai, kamu sedang menyewa tempat dalam hidup orang lain, bukan menjadi bagian sejatinya. Kamu layak mendapatkan hubungan di mana kamu bisa menjadi dirimu yang asli. Hubungan di mana kamu bisa berkata, maaf, aku tidak setuju, tanpa takut ditinggalkan. Hubungan di mana kamu bisa jujur tanpa harus khawatir kehilangan tempat. Karena cinta yang tumbuh dari ketulusan akan bertahan meski kadang berbeda pandangan. Tapi penerimaan yang dibangun dari basa-basi dan kepura-puraan akan runtuh seketika saat kamu berhenti menyenangkan. Maka jangan tukar ketulusanmu hanya demi merasa diterima. Jangan korbankan suara hatimu hanya untuk terus duduk di meja yang tidak pernah benar-benar menyediakan tempat untukmu. Dan jangan lagi merasa bersalah karena menolak peran yang tidak pernah kamu minta. Lebih baik sendiri dalam kejujuran daripada ramai dalam kepalsuan. Lebih baik kehilangan penerimaan semu daripada terus kehilangan dirimu sendiri sedikit demi sedikit. Mulailah hidup dengan penuh kejujuran, bukan hanya keluar, tapi ke dalam. Karena hidup yang benar-benar tenang bukan datang dari seberapa banyak orang menerimamu, tapi seberapa dalam kamu bisa menerima dirimu sendiri, utuh, jujur, tanpa perlu pura-pura. Ada satu kekeliruan besar yang banyak dari kita warisi, bahkan tanpa sadar, bahwa nilai kita sebagai manusia akan naik jika kita selalu menyenangkan orang lain. Kita tumbuh dengan pujian saat menurut. Kita disayang saat tak pernah membantah. Kita dihargai saat bisa diandalkan. Kapanpun, tanpa banyak tanya. Maka tak heran jika banyak dari kita tumbuh menjadi pribadi yang selalu ingin disukai, bahkan jika itu artinya menyembunyikan rasa lelah, menekan perasaan, dan mengorbankan waktu yang seharusnya kita gunakan untuk diri sendiri. Namun hari ini, izinkan saya mengajak Anda berhenti sejenak. Bertanya dengan jujur, apakah benar nilai diri kita hanya sebesar kemampuan kita menyenangkan orang lain? Mari lihat kenyataan yang lebih dalam. Orang yang terlalu berusaha menyenangkan semua pihak justru seringkali kehilangan arah. Ia tidak lagi tahu siapa dirinya sebenarnya karena dirinya dibentuk oleh kebutuhan orang lain.
Ia tak lagi tahu apa yang ia mau, karena ia sibuk menjawab permintaan demi permintaan. Dan pelan-pelan, ia mulai hidup di bawah bayang-bayang ekspektasi yang tak pernah habis. Padahal kebenaran yang sering kita abaikan adalah ini. Nilai dirimu tidak bertambah hanya karena kamu disukai, dan tidak berkurang hanya karena kamu menolak. Nilai dirimu tetap utuh, bahkan ketika orang lain tidak melihatnya. Dalam stoikisme, kita diajak untuk memisahkan apa yang esensial dari apa yang sementara. Nama baik, itu bisa hilang. Popularitas, itu datang dan pergi. Pujian dan penerimaan, itu tergantung pada suasana hati orang lain yang seringkali berubah-ubah. Maka kita diminta untuk menanamkan nilai diri kita bukan pada pandangan eksternal, melainkan pada karakter, yaitu bagaimana kita hidup selaras dengan prinsip, bukan tekanan. Marcus Aurelius pernah menulis dalam Meditations, "Jangan biarkan reputasi mengikatmu, karena nilai yang sejati ada dalam tindakanmu, bukan dalam penilaian mereka." Jika kita terlalu sibuk mengejar penerimaan orang lain, maka kita sedang menyerahkan kendali hidup kepada mereka. Dan lebih dari itu, kita sedang menggantungkan harga diri kita pada sesuatu yang tak stabil. Menjadi pribadi yang baik bukan berarti selalu menyenangkan. Terkadang menjadi baik justru berarti harus mengecewakan orang karena memilih kejujuran daripada basa-basi. Karena memilih menjaga batas daripada menjadi korban yang diam-diam lelah. Karena memilih menjadi otentik daripada menjadi orang yang selalu disukai, tapi selalu merasa kosong. Mari kita renungkan, berapa banyak keputusan yang kita ambil bukan karena benar, tapi karena takut tidak disukai? Berapa banyak waktu yang kita berikan bukan karena tulus, tapi karena takut dianggap egois? Berapa banyak iya yang kita ucapkan hanya karena tidak ingin terlihat keras kepala? Dan yang lebih penting, berapa banyak dari aku yang asli yang akhirnya kita kubur diam-diam demi menjaga citra? Nilai diri bukanlah soal kesan yang ditinggalkan, tapi kedalaman yang ditanamkan. Ia tidak tergantung pada seberapa banyak orang yang tersenyum pada kita, tapi seberapa dalam kita bisa berdiri di hadapan cermin dan berkata, "Ini aku dan aku cukup," bahkan ketika tidak semua orang menyukainya. Mengatakan tidak bukan berarti kamu buruk. Menolak bukan berarti kamu egois, dan tidak memenuhi harapan orang lain bukan berarti kamu gagal menjadi manusia yang baik. Karena menjadi manusia yang baik bukan soal memuaskan semua orang, tapi soal hidup dengan prinsip, menjaga batas, dan tetap jujur, bahkan ketika itu tidak disukai. Jadi, berhentilah menjadikan penerimaan orang lain sebagai cermin nilaimu, karena cermin yang paling jujur adalah batin yang tenang. Dan batin yang tenang hanya bisa dicapai saat kamu berhenti hidup untuk membuktikan dan mulai hidup untuk menyadari bahwa dirimu sudah cukup, bahkan jika tidak semua orang setuju. Banyak dari kita menghindari ketegasan bukan karena tidak mampu, tapi karena takut dianggap kejam. Kita takut suara kita yang tegas terdengar terlalu keras. Kita khawatir keputusan kita yang pasti dinilai egois. Maka kita bungkus semua keputusan dengan keraguan. Kita hiasi semua penolakan dengan senyum palsu dan kalimat panjang agar tidak dianggap kasar. Tapi mari kita luruskan sebuah hal mendasar. Ketegasan bukanlah kekejaman, ketegasan adalah kejelasan. Kita sering salah menilai bahwa menolak berarti menyakiti. Padahal menyetujui sesuatu yang tidak sesuai hati hanya agar tidak mengecewakan, justru seringkali lebih menyakitkan, baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain di kemudian hari. Ketegasan bukan tentang marah-marah, bukan tentang membentak atau memaksakan. Ketegasan adalah tentang keberanian untuk menyampaikan batas dengan jernih dan tanpa keraguan. Ia adalah bentuk kasih kepada diri sendiri dan bentuk kejujuran kepada orang lain. Orang yang tegas tahu kapan harus berkata tidak dan mampu mengatakannya tanpa menyakiti. Mereka tidak mencari konflik, tapi juga tidak menghindarinya bila itu diperlukan demi menjaga integritas. Ketegasan bukan tindakan keras, tapi sikap dewasa yang mampu melihat bahwa tidak semua hal harus disetujui dan tidak semua orang harus dipenuhi keinginannya. Ketika kita terlalu takut tegas, maka kita membuka ruang bagi orang lain untuk menafsirkan kita sesuka mereka. Kita jadi mudah dimanfaatkan.
Kita jadi terlalu fleksibel hingga kehilangan bentuk. Dan tanpa sadar kita sedang mengajarkan orang lain bahwa batas kita bisa dilangkahi kapan saja. Sebaliknya, ketegasan memberikan kejelasan. Ia mengatur ulang harapan, ia menghindarkan kesalahpahaman, dan yang paling penting, ia melindungi hubungan agar tidak dibangun atas dasar asumsi dan tekanan sepihak. Dalam pandangan Stoikisme, ketegasan adalah bentuk ekspresi dari logos akal sehat. Stoik mengajarkan kita untuk hidup selaras dengan rasio, bukan emosi yang tidak stabil. Ketika kita tegas, kita sedang memilih untuk bertindak berdasarkan prinsip, bukan rasa bersalah atau keinginan untuk menyenangkan. Epictetus pernah berkata, "Be clear about what you will and won't accept." Karena hanya dengan kejelasan, kita bisa hidup tanpa beban. Ketegasan juga merupakan cara kita menjaga kedamaian batin. Seseorang yang tidak tegas mungkin akan diterima oleh banyak orang di luar, tapi ia hidup dalam konflik batin di dalam. Ia lelah karena sering memaksa diri. Ia bingung karena batas-batas hidupnya kabur. Ia terluka karena terus mengorbankan kenyamanan sendiri demi kenyamanan orang lain. Maka daripada hidup dalam kabut persetujuan yang tidak jujur, lebih baik hidup dalam terang kejelasan yang mungkin tidak selalu disukai. Orang yang tidak siap dengan ketegasanmu adalah orang yang tidak siap menerima keutuhanmu. Dan ingat, ketegasan bukan tentang menolak dengan keras, tapi menyampaikan dengan tenang. Bukan tentang menjadi sulit, tapi menjadi bisa dipahami. Bukan tentang membangun jarak, tapi menjaga arah. Ada kalanya kamu harus berkata, "Terima kasih atas tawarannya, tapi aku tidak bisa. Atas pertimbanganku, aku memilih untuk tidak ikut. Ini bukan hal yang sesuai dengan nilai yang aku pegang." Kalimat-kalimat itu mungkin tidak selalu menyenangkan, tapi ia jujur. Dan kejujuran dalam jangka panjang akan jauh lebih dihargai daripada basa-basi yang palsu. Ketegasan akan membawamu pada lingkungan yang sehat, pada hubungan yang saling menghormati, dan yang paling penting, pada kehidupan batin yang tidak terus-menerus memikul beban yang seharusnya tidak perlu ada. Jadi mulai hari ini, beranilah tegas. Bukan untuk menjadi keras, tapi untuk menjadi jelas. Karena dunia tidak butuh lebih banyak orang yang selalu menyetujui. Dunia butuh lebih banyak orang yang tahu apa yang ia mau dan berani mengatakannya tanpa merasa bersalah. Hidup di tengah dunia yang bising membuat kita mudah lupa satu hal penting, bahwa tidak semua hal perlu kita kendalikan. Dan tidak semua hal memang bisa kita kendalikan. Salah satu beban terberat dalam hidup manusia adalah keinginan untuk disetujui oleh semua orang, untuk selalu diterima, dipuji, dianggap benar, dan dilihat baik oleh lingkungan. Tapi Stoikisme mengajarkan kita sebuah pelajaran yang membebaskan. Letakkan usahamu hanya pada apa yang bisa kamu kendalikan. Persetujuan orang lain bukanlah sesuatu yang bisa kita atur. Kita tidak bisa memaksa orang untuk menyukai keputusan kita. Kita tidak punya kuasa atas pendapat mereka, harapan mereka, atau reaksi mereka terhadap kata tidak yang kita ucapkan. Dan jika kita terus-menerus hidup dari upaya meraih persetujuan, maka kita akan hidup dalam lingkaran kecemasan yang tak berujung. Stoikisme tidak mengajarkan kita untuk bersikap dingin atau acuh. Justru sebaliknya, ia mengajarkan kita untuk mengenali wilayah tanggung jawab kita dan dari sana tumbuh sikap yang dewasa. Marcus Aurelius menulis, "You have power over your mind, not outside events. Realize this, and you will find strength." Ini bukan sekadar kata-kata indah. Ini adalah panduan hidup. Karena saat kita mulai menyadari bahwa dunia luar tidak bisa kita kuasai, kita berhenti menggantungkan ketenangan pada persetujuan eksternal. Kita tidak bisa memastikan orang akan menyukai kita saat kita berkata jujur. Kita tidak bisa menjamin bahwa menolak permintaan akan selalu dimengerti. Dan kita tidak bisa mengontrol bagaimana orang merespons batas yang kita tetapkan. Tapi kita bisa mengontrol cara kita menyampaikan. Kita bisa mengontrol niat kita. Kita bisa mengontrol keberanian untuk bersikap benar, meski itu tidak populer. Banyak dari kita terjebak dalam pola pikir bahwa harga diri harus diperkuat dengan pujian. Bahwa keputusan yang baik adalah yang membuat orang tersenyum. Padahal keputusan yang baik adalah keputusan yang selaras dengan nilai. Dan nilai bukan soal popularitas, ia soal integritas. Orang yang hidup berdasarkan persetujuan orang lain akan terus berubah bentuk.
Hari ini ia menyenangkan si A, besok menyesuaikan dengan si B, dan lusa berubah lagi demi si C. Lama-lama ia tak lagi tahu siapa dirinya. Ia hidup bukan dengan prinsip, tapi dengan ketakutan. Sebaliknya, orang yang memegang kendali diri akan belajar menerima bahwa penolakan itu wajar, perbedaan itu alami, dan konflik sesekali bukanlah kegagalan. Mereka tidak mencari persetujuan, tapi kejelasan. Mereka tidak mengejar penerimaan, tapi keteguhan. Dan disitulah kebebasan sejati lahir. Ketika kamu berkata tidak atas dasar pertimbangan jernih, kamu sedang menjalankan stoikisme dalam bentuk paling nyata. Kamu tidak lagi bergantung pada anggukan orang lain untuk merasa benar. Kamu tahu alasannya, kamu tahu nilainya, dan kamu tenang dalam keputusan itu, meski tidak semua orang setuju. Ini bukan tentang menjadi keras kepala. Ini tentang tidak lagi menukar kebenaran batin dengan kenyamanan semu. Penting untuk kita sadari bahwa kita hidup dalam dunia yang tidak akan pernah sepenuhnya sepakat dengan kita. Ada saja yang tidak menyukai sikap kita. Ada yang akan salah paham. Ada yang menghakimi. Tapi semua itu bukanlah milik kita. Kita tidak bertanggung jawab atas pikiran mereka. Kita hanya bertanggung jawab atas bagaimana kita hidup dengan nilai yang kita pegang. Dan disitulah stoikisme menemukan maknanya, bahwa kita tidak di sini untuk menyenangkan semua orang. Kita di sini untuk menjadi pribadi yang mampu menavigasi hidup dengan bijak, dengan akal sehat, dengan ketenangan, dan dengan ketegasan. Kita tidak bisa mengubah dunia, tapi kita bisa mengubah sikap kita terhadap dunia. Kita tidak bisa menutup semua mulut, tapi kita bisa menguatkan hati agar tidak goyah oleh suara-suara itu. Dan kita tidak harus menjelaskan setiap keputusan kepada semua orang. Kadang cukup Tuhan dan diri kita yang tahu. Itu sudah cukup. Jadi jika hari ini kamu merasa bersalah karena tidak memenuhi ekspektasi orang lain, jika kamu merasa takut berkata jujur karena takut kehilangan penerimaan, ingatlah satu hal, persetujuan orang lain tidak menentukan siapa kamu. Yang menentukan adalah bagaimana kamu hidup di bawah cahaya nilai-nilai yang kamu pegang. Dan selama kamu berdiri di atas kebenaran yang jujur dan damai, meski banyak suara yang tak setuju, kamu tetap utuh, kamu tetap berharga, dan kamu sedang melangkah di jalan yang benar, jalan yang sunyi tapi penuh kebebasan. Dalam hidup ini, banyak dari kita diajarkan untuk merasa bersalah setiap kali berkata tidak. Seolah-olah penolakan adalah bentuk keegoisan, seolah berkata jujur tentang keterbatasan diri adalah pelanggaran moral. Maka kita tumbuh menjadi pribadi yang selalu merasa perlu menjelaskan segalanya. Kita panik saat hendak menolak, lalu menyusun alasan yang panjang, berlapis, dan kadang dibuat-buat, hanya untuk membuat penolakan itu tampak diterima. Tapi hari ini, izinkan saya menyampaikan satu hal yang pelan-pelan perlu kita tanamkan dalam hidup. Kamu tidak perlu alasan panjang untuk menolak, karena menolak bukanlah kesalahan, dan menjaga ruang untuk diri sendiri bukanlah kejahatan yang harus dimaafkan. Saat kamu berkata, maaf aku tidak bisa ikut, atau aku memilih tidak mengambil bagian kali ini, itu seharusnya cukup. Kalimat itu sudah menunjukkan sikap, sudah mengandung kejelasan, dan sudah cukup sopan dalam penyampaian. Yang tidak perlu ditambahkan adalah rasa bersalah yang tidak perlu, dan pembenaran yang hanya muncul karena kamu takut terlihat buruk. Kita tidak hidup untuk menjelaskan semua keputusan kita kepada semua orang. Kita tidak berkewajiban menyusun pembelaan setiap kali memilih hal yang sesuai dengan prioritas batin kita. Karena hidup kita terlalu berharga untuk terus-menerus dihabiskan menjawab ekspektasi orang lain yang tidak pernah ada habisnya. Mengapa kita merasa harus menjelaskan secara panjang lebar? Karena kita takut. Takut ditolak balik. Takut kehilangan hubungan. Takut dianggap tidak peduli. Takut dicap berubah. Dan ketakutan ini seringkali bukan datang dari kenyataan, tapi dari bayangan kita sendiri tentang apa yang akan dikatakan orang lain. Dalam stoikisme, kita diajarkan untuk tidak hidup dari asumsi orang lain, tapi dari kesadaran diri. Epictetus berkata, jika kamu ingin bebas, jangan menjadikan dirimu budak atas pendapat orang. Menjelaskan secara berlebihan adalah bentuk dari ketidakbebasan batin, sebuah kondisi di mana kita terus-menerus meminta izin untuk menjadi diri sendiri.
Ketika kamu menolak sesuatu dengan sopan, itu sudah cukup. Dan jika orang lain memaksa penjelasan lebih, maka itu bukan lagi urusanmu, itu urusan mereka dengan ekspektasi mereka sendiri. Ketika kamu berkata, terima kasih atas tawarannya, tapi kali ini aku harus menolak. Kamu tidak sedang menciptakan jarak, kamu sedang membangun batas. Dan batas itu adalah bagian penting dari kesehatan mental. Menolak tanpa alasan panjang bukan berarti tidak menghargai. Justru sebaliknya, itu menunjukkan bahwa kamu cukup percaya pada hubungan itu untuk menyampaikan kejujuran tanpa harus berdalih. Itu menunjukkan bahwa kamu cukup menghargai dirimu sendiri untuk tidak mengorbankan keutuhan batin demi rasa aman semu. Karena pada kenyataannya, alasan panjang seringkali tidak membuat penolakan lebih diterima. Orang yang ingin kecewa akan tetap kecewa meski kamu beri 1000 alasan. Tapi orang yang dewasa akan mengerti bahkan saat kamu hanya berkata satu kalimat jujur. Maka mulai hari ini, ubah cara pandangmu. Jangan anggap menolak sebagai bentuk penyesalan. Anggap itu sebagai ekspresi keberanian. Keberanian untuk berkata jujur tentang kapasitas, tentang nilai, dan tentang apa yang benar-benar kamu perlukan dalam hidup. Ketika kamu merasa ingin menyusun kalimat penolakan panjang, tarik napas sejenak. Tanyakan, apakah ini benar-benar perlu dijelaskan atau aku hanya takut dianggap buruk? Dan jika jawabannya adalah yang kedua, maka biarkan itu menjadi latihan batinmu. Latihan untuk menumbuhkan keyakinan bahwa menjadi jujur itu cukup, bahwa menjadi jelas itu cukup, bahwa tidak semua hal perlu dijelaskan, apalagi dibenarkan. Karena hidup yang tenang bukanlah hidup yang selalu diterima oleh semua orang. Hidup yang tenang adalah hidup yang tidak terus-menerus mencari izin untuk menjadi utuh. Dalam dunia yang bising, diam menjadi sesuatu yang langka. Kita hidup di tengah budaya yang terburu-buru merespons, terbiasa menjawab, dan terlalu cepat berkata, iya, bahkan sebelum hati sempat bertanya, apakah ini sungguh baik untukku? Padahal kebijaksanaan seringkali muncul bukan dari kecepatan berbicara, tapi dari keberanian untuk diam. Orang bijak tidak terburu-buru menyetujui. Ia tidak serta-merta menyanggupi semua hal. Ia menimbang, mengamati, dan merenung. Ia tahu bahwa setiap keputusan yang diambil tanpa kesadaran adalah pintu yang bisa membawa kita menjauh dari diri sendiri. Diam adalah bentuk pertama dari kehati-hatian. Saat kita belajar untuk diam sebelum menjawab permintaan, kita sedang memberi ruang untuk batin bertanya, apakah ini sejalan dengan nilai hidupku? Apakah ini bisa kulakukan tanpa mengorbankan kesehatan mental dan waktuku? Apakah aku menyanggupi ini karena tulus atau hanya karena takut ditolak? Orang bijak memahami bahwa tidak semua ajakan harus diikuti, tidak semua permintaan harus dipenuhi, dan tidak semua peluang adalah berkah. Kadang, penolakan justru adalah bentuk pertumbuhan. Kadang, diam sesaat menyelamatkan kita dari keputusan yang membuat kita lelah seumur hidup. Kita terlalu sering terburu-buru berkata iya karena takut terlihat lamban, takut terlihat tidak suportif, atau takut dianggap kurang peduli. Tapi cepat bukan berarti bijak, dan sok tanggap bukan berarti sadar. Kita boleh menjadi pribadi yang siap membantu, tapi kita juga harus menjadi pribadi yang tahu kapan harus melangkah mundur. Filsuf Stoik, seperti Seneca pernah menulis, kadang kita perlu diam bukan karena kita tak tahu jawabannya, tapi karena kita sedang melatih diri untuk tidak tergesa. Dalam diam, kita belajar mengendalikan reaksi spontan. Kita belajar memisahkan mana keinginan batin yang jujur dan mana yang hanya dorongan untuk diterima. Dalam diam, kita belajar mengenali batas, apa yang bisa kita ambil, dan apa yang mesti kita tolak. Orang bijak tidak takut terlihat lambat dalam merespon. Ia lebih takut membuat keputusan tanpa kesadaran. Ia tidak terburu-buru menjawab hanya untuk menyenangkan. Karena ia tahu, terlalu sering menyenangkan akhirnya mengorbankan kebenaran. Diam juga memberi ruang untuk mengenali emosi kita. Kita sering mengira kita marah, padahal hanya lelah. Kita mengira kita ingin menyetujui, padahal sedang takut mengecewakan. Kita mengira kita kuat menerima permintaan itu, padahal batin sudah penuh luka yang belum sempat sembuh. Diam adalah ruang refleksi. Ia tidak selalu nyaman, tapi justru disitulah kejujuran muncul. Bayangkan jika setiap kali kita diminta sesuatu, kita memberi jeda.
Kita tidak langsung menjawab, kita katakan, berikan saya waktu untuk berpikir. Kalimat sederhana ini bukan bentuk kelemahan, itu adalah wujud kendali diri yang sehat. Kita hidup di dunia yang ingin segalanya cepat, tapi kehidupan yang berakar tidak dibangun dari kecepatan, ia tumbuh dari kedalaman. Dan kedalaman hanya bisa lahir dari diam yang jujur, dari keheningan yang kita beranikan. Jadi belajarlah dari diamnya orang bijak. Mereka tidak bersuara karena takut, mereka tidak langsung menolak karena tidak peduli. Mereka diam karena mereka menghormati keputusan. Karena bagi mereka, setiap iya adalah janji. Dan setiap janji adalah tanggung jawab. Dan kita pun bisa belajar demikian. Mulai biasakan berkata, terima kasih, aku akan pikirkan dulu. Berikan aku waktu untuk mempertimbangkan. Atau bahkan, aku belum siap menjawab sekarang. Ini bukan tentang menunda. Ini tentang membangun relasi yang sehat dengan diri sendiri. Relasi yang memberi ruang untuk bertanya, meraba, dan menjawab dengan sadar. Dan jika setelah diam kamu memutuskan untuk menolak, maka itu bukan karena kamu tidak peduli, tapi justru karena kamu menghormati batasmu dan ingin hadir dengan versi terbaik dari dirimu, bukan dengan sisa-sisa tenaga yang kau paksa. Jadi jangan takut diam, jangan takut menunda jawaban, jangan takut tampak lambat, karena orang yang diam dengan sadar lebih bijak dari mereka yang terlalu cepat menyetujui tanpa sempat mendengar suara hatinya sendiri. Setiap kali kita berkata tidak, sebenarnya kita sedang berdiri di ambang sebuah latihan yang jauh lebih dalam. Latihan untuk menjadi diri sendiri. Kita sering mendengar istilah, jadi dirimu yang otentik. Tapi apa makna otentik dalam kehidupan yang penuh kompromi ini? Apakah otentik berarti selalu menyuarakan pendapat meski menyakitkan? Apakah otentik berarti tak peduli pada pendapat orang lain? Bukan. Otentik bukan tentang menjadi keras, bukan pula tentang selalu berbeda. Otentik adalah keberanian untuk tidak menyembunyikan jati diri demi diterima. Dan dalam keseharian, keberanian itu sering diwujudkan dalam satu tindakan kecil yang berat, mengatakan tidak. Ketika kita mengatakan tidak, bukan hanya kepada orang lain, tapi juga kepada tekanan sosial, pada ekspektasi yang tak realistis, pada permintaan yang mengabaikan keseimbangan batin, kita sedang memberi ruang bagi siapa diri kita yang sebenarnya. Mengatakan tidak adalah pernyataan bahwa kita tidak akan lagi mengorbankan kejujuran demi kenyamanan. Bahwa kita tidak akan lagi mengubah bentuk diri hanya agar sesuai dengan cetakan yang orang lain siapkan untuk kita. Bahwa kita memilih untuk hadir sebagai manusia yang utuh, meski tidak selalu disukai, tapi jujur dan tenang di dalam. Kita semua ingin diterima. Itu naluri dasar manusia. Tapi penerimaan yang dibangun atas kepalsuan adalah jebakan yang memudar lambat laun. Penerimaan yang muncul karena kita selalu berkata iya, meski hati menolak, adalah bentuk pengkhianatan terhadap diri sendiri. Dan pengkhianatan semacam itu, jika terus diulang, akan menciptakan kekosongan batin yang tak bisa ditambal oleh pujian atau validasi eksternal. Dalam stoikisme, otentisitas adalah bentuk tertinggi dari kehidupan yang terarah. Para filsuf stoik mengajarkan bahwa hidup yang baik bukanlah hidup yang disetujui banyak orang, tapi hidup yang selaras antara pikiran, ucapan, dan tindakan. Marcus Aurelius menulis, "Be indifferent to what makes no difference." Dan dalam konteks menjadi otentik, itu berarti belajar tidak terlalu memedulikan opini yang tidak menyentuh inti nilai kita. Karena hanya dengan demikian, kita bisa punya keberanian untuk berkata tidak, tanpa rasa bersalah, tanpa harus berdalih, tanpa perlu meyakinkan siapapun bahwa keputusan kita valid. Menjadi otentik artinya siap terlihat berbeda, siap dikira sombong, siap dituduh berubah, dan tetap memilih menjadi jujur pada diri sendiri, ketimbang mencocokkan diri agar nyaman di mata semua orang. Ketika kamu berkata tidak, kamu sedang menguatkan otot batin yang telah lama melemah karena terlalu sering menyenangkan orang lain. Kamu sedang mempertegas arah, bahwa kamu tidak akan hidup dari satu permintaan ke permintaan lain, tapi akan menjalani hidup dari satu keputusan sadar ke keputusan sadar berikutnya. Mengatakan tidak bukan sekadar pilihan praktis, ia adalah fondasi dari hidup yang berprinsip.
Karena tanpa bisa berkata tidak, kita akan sulit sekali menentukan mana yang benar-benar kita inginkan dan mana yang hanya tekanan yang tak kita sadari. Kita bisa saja berpura-pura setuju seumur hidup. Kita bisa jadi sosok yang mudah, yang disukai, yang selalu iya. Tapi cepat atau lambat akan ada kekosongan yang mengejar kita, rasa asing terhadap diri sendiri. Kita mulai bertanya, siapa aku ini sebenarnya jika segala pilihanku hanya dibuat untuk membahagiakan orang lain? Itulah sebabnya mengatakan tidak, meski tampak sederhana, adalah latihan spiritual. Latihan keberanian, latihan mencintai kebenaran yang ada dalam diri. Latihan menerima bahwa tidak semua orang harus paham, tidak semua orang akan suka, dan itu tidak membuatmu kurang sebagai manusia. Dan seperti semua latihan, ia dimulai dari hal kecil. Satu penolakan hari ini mungkin tampak sepele, tapi jika itu dilakukan dengan sadar, ia akan menguatkan fondasi jati dirimu untuk jangka panjang. Mulailah dari hal yang sederhana, menolak undangan yang melelahkan, menolak ajakan yang tidak selaras dengan nilaimu, menolak peran yang bukan milikmu, dan lakukan itu dengan tenang, tanpa marah, tanpa benci, hanya dengan kejelasan bahwa kamu sedang memilih untuk hadir secara utuh dalam hidupmu sendiri. Karena pada akhirnya, hidup bukan tentang berapa banyak orang yang kamu buat tersenyum, tapi tentang seberapa dalam kamu bisa memeluk dirimu sendiri tanpa harus terus-menerus menyenangkan dunia luar. Dan itu dimulai dari keberanian berkata, tidak, aku memilih diriku sendiri. Mengatakan tidak bukan tentang menjadi keras kepala, bukan pula tentang menutup diri dari dunia. Ini adalah tentang keberanian menjadi manusia yang utuh, yang tahu kapan memberi dan tahu kapan menjaga. Yang tahu bahwa menyenangkan orang lain bukanlah tujuan hidup, dan bahwa batasan bukanlah tembok, melainkan jembatan untuk hubungan yang lebih sehat. Di dunia yang terus menuntut kita untuk tampil sempurna, berkata ya demi disukai, dan menyembunyikan rasa tidak nyaman demi harmoni palsu, belajar berkata tidak adalah bentuk perlawanan paling sunyi dan paling bermakna. Maka jika hari ini kamu sedang belajar menolak tanpa rasa bersalah, menetapkan batas tanpa takut ditinggalkan, atau membangun hidup yang lebih jujur dari dalam keluar, kamu sedang melangkah menuju versi dirimu yang lebih otentik, lebih kuat, dan lebih damai. Di Arah Baru, kami percaya bahwa perubahan sejati dimulai dari keberanian kecil. Dari keputusan-keputusan yang tak terlihat, tapi berdampak besar. Dari pilihan untuk hidup dengan nilai, bukan tekanan. Jika isi pesan ini berbicara ke dalam dirimu, jika kamu merasa butuh teman seperjalanan dalam proses menjadi manusia yang sadar dan kuat secara batin, maka kami mengundangmu untuk bergabung bersama kami. Silakan subscribe channel Arah Baru, aktifkan lonceng notifikasi, dan temukan lebih banyak konten reflektif, tenang, dan penuh makna untuk menemani perjalananmu menjadi pribadi yang jujur terhadap diri sendiri dan bijak dalam menjalani dunia. Karena kadang, arah baru bukan tentang tempat yang berbeda, melainkan tentang cara pandang yang berubah. Dan perubahan itu dimulai dari dalam dirimu sendiri.